Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini kembali lagi dengan Paksa Gaming. Dan hari ini korbannya adalah C33. Tapi sebelum kita bahas gamingnya, tentu aja masuk ke spesifikasinya dulu lah. Perkenalan dulu tentang handphone ini. Jadi Realme C33 ini pakai chipset Unisoc Tiger T612 octa-core 1,8 GHz dengan GPU Mali G57, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32. Tapi kalau kalian mau ya ambil yang RAM 4, memori 64 juga tersedia, terserah kalian. Terus saya juga udah nyobain HP ini dengan beberapa aplikasi benchmark seperti Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Di aplikasi Antutu, Realme C33 ini menghasilkan angka 209 ribuan. Untuk angka 209 ribuan, sekarang HP 1 jutaan ternyata udah bisa juga ya. Sedangkan untuk Geekbench sendiri, single core menghasilkan angka 344, sedangkan multicore-nya 1404. Di 3D Mark, saya menggunakan pengetesan wildlife yang hasil skornya 412 dan wildlife stress test yang hasil skornya terendahnya itu di 416 dan tertingginya di 424. Standar. Dan langsung aja kita paksa gaming. Karena HP ini juga spesifikasinya standar, jadi saya akan mulai dari Free Fire juga ya. Ini 332 guys, jadi memang susah untuk masukin game-game berat di sini. Dari pengaturan terendah dulu tentunya, atau FPS normal dan grafis mode. Untuk tingkat kecerahan seperti yang kalian lihat di screenshotannya, baterai yang digunakan selama main sejam sekitar 12%. Di sini saya mainnya 3 match ya, yang masing-masing matchnya antara 3-6%. Dan ini tergantung dengan lama match kalian. Suhu pada awal permainan 36 derajat dan akan berada di suhu 39-40 derajat selama permainan. Gamenya sih berjalan dengan lancar tanpa ada sekalipun frame drop. Jadi untuk Free Fire pengaturan terendah, good to go. Terus kita pindah ke pengaturan tertinggi yaitu FPS High dan grafis Ultra. Untuk tingkat kecerahan yang saya gunakan kurang lebih segini. Baterai yang digunakan selama main sejam sekitar 16%. Ini ada peningkatan juga yang cukup lumayan. Dalam sejam ini saya mainnya 3 match dan tiap matchnya menggunakan baterai antara 4-7%. Tergantung lama match kalian. Suhu pada awal permainan ada di 36 derajat dan akan berada di suhu 43 derajat selama main. Gamenya sih lancar jaya ya. Saya juga nggak ada rasain lag atau frame drop selama main. Intinya buat Free Fire, HP ini udahlah lancar. Kalian kalau anak FF, sikat. Bisa. Jadi kita lanjut aja ke Mobile Legends. Yang ini game sejuta umat. Dimulai dari pengaturan terendah yaitu refresh rate rendah dan grafis rendah. Tingkat kecerahan yang saya gunakan bisa teman-teman lihat sendiri di screenshotan yang saya taruh. Baterai yang terpakai selama main sejam sekitar 12%. Di sini saya mainnya 3 match, di mana tiap matchnya menggunakan baterai sekitar 4%. Suhu awal permainan berada di 34 derajat dan selama main berada di angka 39 derajat. Gamenya sendiri berjalan dengan lancar, gak ada frame drop sama sekali. Oke, untuk pengaturan tertingginya sendiri yaitu refresh rate tinggi dan grafis tinggi. Ya karena HP ini cuma bisa segitu aja. Untuk tingkat kecerahannya sendiri kurang lebih seperti ini. Baterai yang terpakai selama sejam kurang lebih 14%. Dalam sejam ini saya main 4 match yang masing-masing matchnya pakai baterai antara 2-5%. Jadi tergantung lagi lama match kalian. Suhu pada awal permainan 35 derajat dan akan berada di antara 41-43 derajat selama main. Ini lumayan tinggi ya. Gamenya berjalan dengan sangat lancar di pengaturan tertinggi juga, nggak ada frame drop atau lag yang saya rasakan. Intinya untuk main Mobile Legends, walaupun di pengaturan tertinggi, ini akan lancar aja, nggak akan nge-lag sama sekali. Tapi HP-nya agak hangat. Dan yang terakhir kita cobain PUBG Mobile. Karena kalau Genshin Impact udahlah nggak sanggup guys. Ini HP-nya 32 GB aja. Jadi mau install pun nggak bisa. Jadi terakhir PUBG Mobile aja ya. Tentu aja dengan pengaturan terendah yaitu frame rate low dan grafis smooth. Dan untuk tingkat kecerahannya bisa teman-teman lihat sendiri di screenshot yang saya sertakan. Baterai yang dihabiskan dalam sejam sekitar 14%. Dan dalam sejam ini saya bisa main sampai 3 match yang masing-masing matchnya pakai baterai 2-6%. Jadi tergantung banget dengan lama match kalian. Suhu pada awal permainan 40 derajat dan akan berada di antara 40-41 derajat selama permainan. Gamenya sendiri bisa berjalan dengan baik, nggak ada frame drop juga di pengaturan terendah ini. Dan untuk pengaturan tertinggi tentu aja kita langsung cobain juga, seperti misalnya frame rate high dan grafis HD karena cuman bisa sampai di situ aja. Brightness-nya juga di sini bisa kalian lihat di screenshotnya. Baterai yang digunakan selama main sejam sekitar 17% dan dalam sejam saya bisa main 3 match yang dimana tiap matchnya tuh pakai baterai antara 4-6%. Suhu pada awal permainan adalah 39 derajat dan akan berada di antara 42-43 derajat selama permainan. Sekali lagi ini cukup hangat. Gamenya sih aman, lancar. Nggak ada frame drop selama main sejam. Tapi sekali lagi, HP-nya cukup hangat. Dan menurut saya HP ini tuh ya gimana ya. Untuk RAM 332, saya memang bisa bilang kalian ya ngarepin apa gitu kan. Ini udah sesuai banget dengan spesifikasinya. Bahkan bisa main PUBG di pengaturan tertinggi. Ya seperti grafis HD juga udah lancar. Itu udah win banget sih. Udah nggak, ya gimana ya. Itu udah cukup lah.
Karena HP ini sekali lagi memang bukan untuk gaming seharusnya. Cuman untuk Uni SoC Tiger memang udah cukup lumayan sih. Dan ini menurut saya memang udah oke, walaupun nggak bisa dibilang bagus banget. Dan untuk teman-teman yang mau main Genshin Impact di HP ini, ya saya harus memupuskan harapan kalian. Karena sekali lagi, pertama untuk 332 ini nggak akan bisa install sama sekali. Walaupun bisa install di Arena 4, saya yakin mungkin gamenya juga nggak akan enak. Dan oke, mungkin segitu aja paksa gaming kali ini dengan Realme C33. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!